datang di podcast Dipuja hari ini. Di sini bersama saya Dina Mutia Khairani. Saya di sini nggak sendirian. Saya bersama rekan-rekan saya. Halo. Ada Meza dan Dian. Nah, di sini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget nih. Daripada kelamaan, ayo kita mulai videonya. Nah, gaya belajar Gen Z di era digital. Ya, generasi yang lahir di tengah kemajuan teknologi ini punya cara belajar yang beda banget sama generasi sebelumnya. Gen Z itu dikenal sebagai generasi digital native sejak kecil. Mereka udah akrab banget sama internet, gadget, dan medsos. Jadi nggak heran kalau cara belajar mereka juga lebih dinamis dan serba cepat. Kalau dulu belajar harus baca buku tebal. Kalau sekarang Gen Z lebih suka cari materi di YouTube, TikTok, tutorial 5 menit, e-book dan PDF. Ya kan? Iya. Mereka tuh cenderung mencari cara belajar yang instan tapi tetap efektif. Tapi juga punya tantangan loh dalam era digital ini dengan akses informasi yang begitu luas. Kadang sulit membedakan mana yang fakta, mana yang hoax. Selain itu, faktor mereka juga gampang teralihkan. Buka laptop buat belajar, nggak lama malah scroll TikTok. Nah, di podcast ini kami akan bahas tentang gaya belajar Gen Z ini di era digital. Nah, rekan-rekan saya di sini gimana? Apa kalian sehat? Sehat. Saya gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana kuliahnya, lancar? Mungkin karena masih semester 1 nih, masih ya alhamdulillah lah, bisa lah masih. Masih gampang lah ya. Belum tahu. Udah makan kalian? Udah. Tapi kalau mau disediain lagi ya? Ya. Ini nanti ada di tinggal makan aja ya. Nah, hari ini aku mau nanya nih ke kalian. Menurut kalian apa sih perbedaannya gaya belajar Gen Z ini dan generasi-generasi sebelumnya? Menurutku sih kayak Gen Z ini lebih mengandalkan teknologinya gitu. Juga dia nih kayak lebih suka pembelajaran yang singkat, visual, interaktif gitu. Sedangkan kalau kayak gen-gen sebelumnya kan kayak baca buku gitu kan. Rajin lah gitu Ya, kan. lebih suka berpikir yang Kalau Gen Z kan lebih mager, banyak magernya ya. Mas berpikir juga. Ini generasi Gen Z nih. Nah, terus ada nggak sih pengalaman lucu kalian nih? Kan ini digital nih, kan kita bahas digital. Pas kalian tuh belajar pakai teknologi ini, misalnya kalian ketiduran, pas lihat tutorial belajar, itu ada nggak kalian pengalaman lucu pas pakai teknologi ini? nggak lucu sih sebenarnya, cuman kayak salah fokus gitu sih, lebih ke salah fokus karena kayak awalnya nih kita buka YouTube mau cari tutorial MTK, nah tapi malah muncul nih kayak film-film yang menarik gitu, Ya, kayak entah kartun, entah apa, dia nggak jadi belajar, jadi kayak cuman belajar nih berapa menit, lebih ke nonton itu sih gitu Iya, sih. mager. Pasti malas belajar. Teralihkan lah gitu kan. Gen-gen. Apalagi gen-gen kayak kita ini. Nah, terus kalau kalian suruh milih nih, lebih suka belajar dari video, artikel, atau langsung? Tetap Langsung sih, karena lebih paham dong. bisa lebih sharing apalagi sama temen kan. kalau nggak tahu langsung nanya. Iya. Kalian nggak mau minum? Makan. Iya. Nah, terus juga makan dulu. Minum. Gimana rasanya? Gimana kan? Enak. Oke. Terus aku mau nanya lagi nih. Kira-kira nih apa sih aplikasi atau platform yang wajib dimiliki buat belajar di era sekarang ini, di era digital ini? YouTube sih juga, karena kan apa-apa Google semua udah ada di Translate. YouTube gitu. Google Drive bisa classroom ya kan. Apalagi sekarang udah ada AI kan, AI mau cari buku dari ebook bisa juga sekarang kan. Nah, terus menurut kalian nih apa sih tantangan terbesar belajar di era digital ini dan gimana cara kalian ngatasinya?
mengatasi Tantangannya kayak Era emang digital harus fokus Kita gitu tuh sih. jadi ketergantungan sama Iya. teknologi itu. Karena kalau kita nggak fokus sedikit aja kita bisa main chat ya nggak scroll TikTok. Lagi pakai banyak HP gitu kan. gangguan-gangguan lah gitu kalau dari digital ini ya kan. Terus menurut kalian nih apa sih enaknya kayak belajar online dibanding belajar offline? Kalau online tuh mungkin kayak kita bisa di mana aja, kapan aja. Sambil Makan, makan, sambil iya. main game, Iya. sambil rebahan. Nggak belajar tuh jadinya Malah main game. malah main game tuh. Ya namanya juga Kalau offline nih gimana? Kalau offline ini enaknya bisa tetap langsung, bisa langsung nanya gitu sih. Sebenarnya kayak teman-teman lebih iya, fokus. dua-duanya punya Paham. kelebihan kekurangan masing-masing sih. Iya Kayak sih, manusia. iya. Kayak manusia ya. Punya kekurangan dan kelebihan. Ya benar. Terus apa sih dampak dari media sosial ini untuk kesehatan mental di era Gen Z ini? Kecanduan ini. Iya, bisa kecanduan gitu, kayak nggak bisa lepas lah dari gadget itu. Iya. Apalagi sekarang tuh kan yang viral tuh kayak anak-anak tuh sekarang udah main game tuh Iya, udah nggak bisa kayak lepas nggak, dari iya. HP-nya gitu. Udah nggak Sampai peduli kayak- isi dunia lagi. Iya, Kurang tidur juga bisa gitu. Ya. kurang tidur, makan telat, nggak mau makan. Makanya nih anak-anak muda sekarang banyak yang punya asam Iya, lambung, iya. mah, tuh, Males karena makan. ya, Mas makan, yang penting HP. iya. Kita ini lah. Terus apa sih ini nih sebagai Gen Z kan kita nih kan selalu terkoneksi nih sama era digital ini. Gimana sih cara kalian untuk menjaga keseimbangan antara dunia media sosial sama kehidupan nyata? Ya paling kayak main bareng teman-teman gitu, cerita-cerita atau kumpul-kumpul Olahraga. bareng keluarga. Olahraga. Yang lebih hobi kayak olahraga atau apalah gitu. Sekali. Nah, seberapa jauh sih media sosial ini mempengaruhi tren? Oh, jauh lah. Jauh banget. Kami orang Indonesia FOMO. Iya, Bisa sampai sekecendak Ada kecanduan aja yang itu. tren viral langsung Ikut, ditangkepin, gitu. gitu, langsung terbawa arus. Iya. Sampai ada lagi lah. Di situ kamu Karena saking terpengaruhnya nggak bisa lihat yang viral-viral. Ya. Langsung ikut gitu. Makanya Sekarang Langsung semua. terpengaruh. Iya, aja. Ya kan ngaku ya kan? Iya, itu Iya, emang. sekarang kan. Guys, ternyata singkat itu pertemuan kita hari ini. Iya. Ternyata sangat-sangat singkat. Ya, singkat itu. Sampai ini kan ada yang ditanya. Iya kan tanya kita ketemu juga Ada kan silaturahmi. menjalin silaturahmi. Iya. Kan kita kemarin libur sehari. Besok kita libur lagi. Nanti kita libur lagi. Bentar lagi udah Seminggu. minggu tenang kan. Oh iya, gimana nih persiapan UAS kalian? Udah apakah Sesuai udah Gen Z ini ya. iya. Lebih suka yang mendekati deadline. Mager gitu. heeh. Oh iya, tugas-tugas. Kalian tuh kok biasanya tuh aku nanya deh, kalian tuh kalau misalnya dan tugas tuh bisa sistem SKS atau dari SKS, jauh-jauh hari dari Sistem kerja. SKS. Emang Iya, harus bersemalam. mendekati deadline. Kalau enggak kayak Nggak akan tergerak gitu Nggak loh. akan ntar Heeh. kerja kan. pasti dalam pikirannya kayak masih besok aja lah. Masih gitu. besok. Tapi biasanya sistem SKS tuh nilainya bagus. Biasanya Insya Allah. ya, Amin. kita berserah kepada. Nah, persiapan kalian UAS nih tadi gimana? Belum segitunya sih, masih. Padahal ntar udah mau minggu tenang loh, udah seminggu lagi. Ya berarti pas minggu tenang besok. aja nggak sih belajarnya Miss? Ayo kita belajar. Nggak tahu sih. Kayaknya malam mau uasnya sih. Iya, malam. SKS juga ya. Ya walaupun masuk nggak masuk ya tetap masuk kuliah besoknya. Iya lagi. Kira-kira kalian tuh udah ada belum sih mata kuliah yang udah UAS? Udah Udah lumayan lumayan lah. kok. Hampir setengah nggak sih? Tinggal dikit lagi kok yang belum luas. Jadi kayak ya udah. Udah lebih Udah agak lumayan better santai lah ya. Lebih tenang. Nggak terlalu Iya, banyak iya. pikiran lagi. Tuh bentar Udah. lagi libur semester. Oh iya. Tahun baru mau kemana nih? Udah mau kemana nih? Udah ada Kayaknya tujuan dalam kos aja sih nggak balik. Yakin. sebulan lah itu. Bakar lah, bakar lah. Bakar Bakar rumah bakar boleh. apa nih kita? Bakar rumah dia aja. Minum ya.
Ini makan, ini dimakan guys. Berapa kali kayaknya? Tadi kan udah makan. Belum. Perjalanan jauh. Enggak udah. Hampir sedikit nyasar juga tadi sih. Enak loh. Ini lagi. Inilah sekalian sambil review makan Iya, rumah. review makan. Jadinya apa? Enggak. Kayak otak-otak gitu nggak sih? Iya. Enak loh. Iya, otak-otak. Ini kayak sama-sama Marina. Makan lah, Mel. Makan. Di Terus sambil review nih. Intinya kuliahan aman kan? amat. Apalagi nggak kerasa kan beberapa bulan itu kan jadi cutting. Iya, Kayaknya kita baru maba kan? Iya, kan baru PKKMB. Ternyata udah mau Selesai semester semester 1. Iya. Nggak sadar aja. Waktu begitu cepat berputar. Hahaha, ini udah semester 2. Iya lagi. Makan. Makin berat. Berat. Jalan hidup. Banyak cobaan. Yang Malah adu nasib. Dah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung podcast ini, acara ini. Jadi tadi obrolan kita tentang gaya belajar Gen Z di era digital. Dari cara belajar yang serba instan ini sampai tantangan menghadapinya, semuanya menunjukkan kalau generasi ini tuh memang unik banget ya kan, unik seunik itu karena maunya yang instan aja. Nah, Iya, emang terus sih. semoga obrolan kita jadi bisa menginspirasi buat semua orang, baik yang lagi struggling belajar online atau yang mau eksplorasi cara belajar baru. Ingat, nggak ada cara belajar yang benar atau salah. Yang penting cocok sama diri Ya, kalian. semua punya cara masing-masing untuk Iya, belajar. benar. Nah, terima kasih buat bintang tamu kita hari ini yang sudah berbagi cerita dan pengalaman-pengalaman perspektif lainnya. Dan buat kamu yang lagi dengerin ini, dan lupa follow podcast ini dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like. Kalau menurut kalian tuh topiknya tuh bermanfaat, tetap semangat belajarnya ya. Bye. Makasih ya, we. Ya, sampai jumpa lagi. Dadah.